Yo halo Wibures semua, berkumpul lagi di channel kesayangan kita Biru Nima. Spesial buat para Wibures, kali ini kita akan membawakan alur dari cerita anime yang berjudul Bousoku no Berserk, di mana anime ini akan menceritakan kisah dari seorang cowok paling lemah di dunia yang tiba-tiba bertemu dengan pedang legendaris hingga membuatnya berubah menjadi jauh lebih kuat. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. By when I'm Iyokoso. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang kakek-kakek yang diserang oleh sekelompok goblin. Untungnya di dekat sana ada sekumpulan kesatria yang langsung dengan cepat menolong kakek tersebut. Singkat cerita, para kesatria itu pun berhasil membantai para goblin dan kembali ke istana, serta mendapatkan banyak penghasilan dari hal tersebut. Di sisi yang lain, nampak seorang cowok penjaga gerbang yang nampak kelaparan. Dia ini ingin bisa menjadi seperti para kesatria yang barusan dia lihat. Namun sayangnya, dia hanya memiliki satu skill yang menurutnya sangat tidak berguna, yaitu glutoni atau skill rakus. Dan cowok ini ternyata bernama Fate. Di sore harinya, nampaklah 3 kesatria suci yang lewat di daerah para pedagang. Warga yang melihat mereka lewat nampak sangat tidak suka dengan mereka bertiga ini. Ketiga kesatria suci ini disebut dengan Flerik bersaudara. Mereka ini nampak sangat semena-mena dengan warga biasa. Padahal seharusnya mereka menjaga para warga tersebut. Saat mereka bertemu dengan Fate, ketiga kesatria suci ini juga sangat meremehkan dirinya. Ternyata Fate ini telah menggantikan tugas mereka untuk menjaga benteng pintu masuk. Selain sombong, mereka juga sering menindas rakyat biasa dan lemah seperti Fate ini. Saat Fate ditindas, salah seorang kesatria suci datang dan menghentikan mereka. Wanita kesatria suci ini bernama Roxihar. Dia mengingatkan mereka akan tugas seorang kesatria suci dan menghentikan penindasan mereka pada Fate. Bahkan Roxy meminta Fate untuk melapor kepadanya jika dia diperlakukan seperti itu lagi. Di malam harinya, setelah makan malam, Fate berjalan dan melihat sekumpulan perampok dan langsung melaporkan hal itu pada Roxy yang sedang berjaga. Dan mendengar hal itu, Roxy pun meminta Fate untuk menggantikannya berjaga sementara. Dan setelah beberapa saat mendengar suara pertempuran, Fate melihat salah satu perampok yang kabur lewat gerbang yang dia jaga. Hingga tak lama kemudian, Fate berhasil mengalahkan perampok tersebut sehingga menyebabkan skill rakusnya mulai aktif. Saat skillnya aktif, Fate juga mendapatkan beberapa kemampuan, seperti telepati dan skill penilaian. Saat Roxy datang dan khawatir padanya, Fate jadi bisa mendengar isi dari suara hati si Roxy, yang saat itu benar-benar mengkhawatirkan dirinya. Dan sebagai tanda terima kasih, Roxy pun menawarkan Fate untuk bekerja di tempat keluarganya. Dengan demikian, Fate jadi bisa terlepas dari orang-orang yang selalu menindasnya. Setelah mengetahui statusnya mulai meningkat, Fate pun berasumsi bahwa dia mungkin bisa mengalahkan monster yang lebih kuat. Oleh karena itu, dia berencana menggunakan uang tabungannya itu untuk membeli sebuah senjata. Namun karena uangnya hanya sedikit, dia hanya bisa membeli pedang yang lumayan lusuh. Tapi dengan skill penilaian dan telepati yang dimilikinya, Fate pun berhasil menemukan pedang yang cocok dengannya. Meskipun kotor dan sedikit rusak, ternyata pedang itu sangat tajam dan tidak mudah untuk dihancurkan. Bahkan pedang tersebut mampu berbicara melalui telepati dengan Fate. Pedang tersebut bilang kalau mereka sangat cocok untuk menjadi partner. Dan pedang itu memiliki nama yaitu Great. Lalu Fate pun berencana untuk mencoba pedang tersebut di suatu tempat.
Setelah kemenangan itu, skill rakusnya pun mulai aktif dan bertambah pesat hingga para goblin itu habis terbantai. Hal itu juga dapat membuat Fate ini tak merasa kelaparan lagi. Di sini, Grid pedangnya itu menjelaskan pada Fate tentang skill rakus miliknya, di mana skill rakus ini akan merebut status dan skillnya hingga membuat pemilik skill rakus ini jadi hanya tetap berada di level 1. Setelah berburu monster, saat di perjalanan, Fate bertemu dengan anak kecil yang dibawa oleh penculik. Dan karena anak itu nampak sangat membutuhkan pertolongan, Fate pun mengikutinya secara diam-diam. Dan saat penculik itu pergi, Fate pun segera membebaskan anak tersebut. Namun sayangnya semua pergerakannya itu sudah diketahui oleh si penculik. Dan karena hal itulah, Fate pun tidak punya pilihan lain selain melawan si penculik tersebut. Setelah penculik itu berhasil dikalahkan, Fate pun menginterogasinya untuk mencari tahu siapa yang telah menyuruhnya untuk melakukan hal tersebut. Dan setelah menyelamatkan anak itu, di sini diketahui bahwa nama si anak ini adalah Sahara. Dan Fate pun mengajak Sahara untuk pergi ke suatu tempat serta mentraktirnya makanan. Dan tak lama kemudian, Fate lalu mengantarkan Sahara ini kembali ke panti asuhan tempat dia tinggal. Setelah itu, Fate pun berjalan untuk kembali. Namun di tengah jalan, dia teringat kalau besok akan bekerja di tempatnya Roxy. Oleh karena itu, dia pun segera membeli pakaian yang baru. Di keesokan harinya, Fate pun datang ke distrik Kesatria Suci, tepatnya di istana kediaman keluarga Hart. Saat bertemu dengan Roxy, Fate pun diberitahu kalau ayahnya baru saja meninggal akibat melawan naga langit di wilayah Galia, di mana wilayah Galia ini dikuasai oleh para monster yang mengerikan. Bahkan terdapat naga langit yang sangat kuat di sana. Dan tahun ini adalah giliran keluarga Hart untuk bertanggung jawab menahan invasi para monster. Dan karena ayahnya telah tiada, Roxy pun harus menggantikan ayahnya sebagai kepala keluarga Hart. Oleh karena itu, dia pun meminta bantuan Fate untuk membantu meramaikan keluarganya kembali. Tak lama kemudian, datanglah kepala pelayan yang bernama Haru di sana. Fate pun diberikan posisi sebagai salah satu staf pelayan di sana. Singkat cerita, setelah seminggu bekerja di sana, Fate pun mulai terbiasa dengan tugas-tugasnya. Namun, semakin hari Fate ini merasa ada yang aneh pada tubuhnya akhir-akhir ini. Meskipun telah makan banyak, dia ini masih merasa sangat kelaparan. Bahkan ketika Roxy mengajaknya bersantai dan meminum teh, Fate ini tiba-tiba saja terjatuh dan pingsan. Singkat cerita, Fate pun terbangun dari pingsannya. Roxy pun memerintahkannya untuk libur dan istirahat melalui surat yang dia kirim. Fate pun merasa heran dengan apa yang terjadi pada dirinya. Di sini, Grid pun memberitahu alasan kenapa dia sangat kelaparan. Hal itu disebabkan karena skillnya yang sudah diaktifkan. Sekalinya skill itu aktif, dia harus terus bertarung untuk memangsa jiwa musuh. Dengan berburu monster, maka status dan kekuatannya akan bertambah. Namun, apabila Fate ini tidak melakukan hal itu dalam waktu yang lama, maka dia akan mati kelaparan atau mengamuk karena kehilangan akal sehatnya. Dan untuk mengatasi rasa laparnya itu, Fate pun mencoba untuk membasmi para monster di suatu tempat. Setelah mengalahkan sang Raja Goblin, status dan kemampuannya pun bertambah cukup banyak. Dan kini, Grid atau pedangnya tersebut bisa membuka tingkat 1 atau wujud baru dari Grid. Dan karena hanya Grid yang bisa jadi partnernya, Fate pun memberikan semua kekuatan dan skillnya pada pedang tersebut. Hingga membuat Grid yang awalnya berupa pedang, menjadi sebuah busur panah yang sangat mengerikan. Dan Fate pun langsung mencoba kekuatan busur tersebut. Pada suatu pagi, Roxy ini diam-diam pergi keluar sendirian dengan menyamar.
Namun saat itu, Fate ini berhasil memergokinya, hingga Roxy pun mendapatkan ide untuk mengajaknya pergi bersama. Saat di tengah jalan, karena Roxy ini sedang menyamar, Fate pun disuruh untuk memanggilnya sebagai Rocky. Saat sedang berjalan berdua, Roxy ini sempat memeriksa pedang yang dibawa oleh Fate. Pedang itu terlihat nampak sedikit tumpul, sehingga Roxy pun menyarankan untuk diperbaiki saat mereka kembali nanti. Kemudian, saat mereka berada di pasar, mereka sempat mencoba anggur yang dipetik dari ladang keluarga Hart. Hal ini membuat Roxy menjadi keceplosan, sehingga penyamarannya hampir saja terbongkar. Tak lama kemudian, semua orang tiba-tiba waspada karena terlihat kesatria suci yang hendak lewat di sana. Kesatria suci itu tiba-tiba saja mendekati Fate hanya karena dia mendengar suara lapar dari perutnya. Fate pun sontak langsung meminta maaf pada kesatria itu. Namun, kesatria itu malah akan menendangnya. Sehingga Roxy pun harus turun tangan untuk mengatasi situasi tersebut. Beberapa warga di sana sempat ada yang mengira kalau dia adalah Roxy Hart. Namun karena Roxy dan Fate ini berpura-pura menjadi sang kekasih, mereka pun jadi mengira kalau itu bukanlah Roxy yang asli. Dan Roxy dan Fate pun segera pergi meninggalkan kerumunan tersebut. Dan setelah dirasa aman, Roxy pun jadi tertarik dengan batu permata di salah satu penjual. Hal itu membuat Fate berpikir bahwa Roxy ini sudah seperti wanita biasa. Namun saat Fate akan membelikannya, Roxy malah bilang kalau dia tidak lagi membutuhkan benda seperti itu. Sementara itu, alasan Roxy mendatangi kota adalah untuk mencari prajurit pejuang. Dia juga bertanya pada para pedagang tentang kasus kawanan goblin yang mati secara misterius. Namun, para pedagang itu malah menyuruhnya untuk bertanya pada para pejuang. Singkat cerita, Fate pun mengajak Roxy ke suatu tempat, di mana pemilik tempat itu adalah kenalan dari Fate yang biasa dipanggil sebagai Master. Karena sudah lama tidak mampir, awalnya mereka mengira kalau Fate sudah tiada. Bahkan, Master ini malah mengira kalau dia sedang membawa pacar barunya. Salah satu pengunjung langganan di sana menjelaskan tentang kasus goblin yang hilang tersebut. Menurutnya, para goblin itu telah dibantai oleh monster misterius yang bernama Lich. Bahkan saat ini para kesatria suci pun ikut turun tangan untuk memburunya. Dan mendengar hal itu, Fate pun jadi merasa terancam karena dialah yang sedang mereka bicarakan belakangan ini. Tak lama kemudian, datanglah beberapa pejuang pengembara. Salah satu dari mereka langsung mencoba untuk menggoda Roxy. Hingga kemudian... Saat dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan 3 serangkai kesatria suci yang sedang mengintimidasi anak yang tersesat. Roxy dan Fate pun segera menghentikan mereka, serta mengusir 3 serangkai itu dari tempat tersebut. Mereka pun akhirnya membantu anak itu untuk mencari ibunya. Hal itu pun membuat Fate ini jadi teringat akan masa lalunya. Saat dia masih kecil dan tersesat di tengah kota, namun dia dibantu oleh kesatria suci yang baik, yaitu Roxy di masa lalu. Hingga tak lama kemudian, anak itu pun akhirnya bertemu dengan ibunya. Singkat cerita, mereka pun kembali ke istana dan langsung dimarahi oleh Haru. Setelah itu, Fate pun berencana untuk berburu monster. Namun karena Fate ingin identitasnya tidak diketahui oleh orang lain, dia pun membeli topeng untuk menyamarkan identitasnya. Selain itu, dia juga membeli biji permata untuk Roxy sebagai tanda terima kasih, karena Roxy ini sangat sering membantunya. Beberapa hari kemudian, Roxy kembali memberi Fate misi rahasia, di mana kali ini Roxy mengajaknya ke lahan anggur yang dikelola oleh keluarga Hart secara langsung. Setibanya di tempat itu, mereka pun langsung disambut dengan hangat oleh ibunda dari Roxy. Dia pun langsung memperkenalkan Fate pada ibunya. Dan kemudian... ところでフェイトさん。はい。フェイトさんはロキシーのことが好きですか？なんてこと聞くんですか、母上。ロキシー様をとてもお慕いしています。まあ。
Kemudian Roxy pun masuk ke kamarnya. Roxy mengingat momen saat berlatih dengan ayahnya, di mana saat itu dia bertekad untuk menjadi kesatria suci yang bisa akrab dengan semua orang. Sementara itu, Fate dan pekerja yang lain sedang sibuk memanen anggur di kebun. Ketika sedang berbicara dengan salah satu pekerja, dia mendapatkan informasi bahwa kobold atau monster daerah pegunungan akan datang dari arah utara. Dan salah satu alasan Roxy datang ke sini juga untuk membasmi monster tersebut agar tidak merusak perkebunan anggur miliknya. Kemudian pada sore harinya, Roxy menyuruh Fate untuk pulang duluan. Dan saat di jalan akan pulang, dia bertemu dengan seorang cewek yang memiliki mata yang sama seperti dirinya. Cewek gak jelas itu mengatakan kalau dia sudah tahu bahwa Fate akan memburu kobold. Dia pun menyerahkan gerombolan kobold itu pada Fate untuk dihabisinya. Dan setelah itu, dia pun pergi begitu saja. Tak lama kemudian, datanglah Roxy di sana. Melihat cewek tadi, Roxy mengira bahwa dia adalah penduduk asli Galia, suatu benua yang memiliki kekuatan militer yang hebat, namun telah musnah akibat invasi para monster. Pada keesokan harinya, benar saja, kobold telah menghancurkan perkebunan itu. Lalu Roxy, Fate, dan beberapa pengawalnya pun pergi ke gunung untuk memata-matai para monster tersebut. Dari sekian banyaknya kobold di sana, terdapat monster bermahkota atau monster terkuat yang tercipta selama puluhan tahun. Meski sudah mengetahui hal itu, Roxy ini tetap berencana akan melawannya sebagai seorang kesatria suci. Fate yang mendengar hal itu pun jadi tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Sebelum Roxy bertindak, dia memutuskan untuk mengalahkan kawanan monster itu terlebih dahulu. Dan saat malam harinya, Fate pun memasuki gunung itu sendirian, lalu menyerang kawanan kobold itu dengan memakai busur panah sihirnya, hingga berhasil membabat habis mereka semua. Di pagi harinya, Roxy dan pengawalnya pun kembali ke sarang para kobold. Namun, mereka malah menemukan semua monster itu telah dibantai habis. Roxy pun kembali dan mengabarkan ibunya serta Fate tentang hal itu. Mereka malah mengira kalau yang melakukan pembantaian itu adalah cewek dari Galia yang pernah bertemu dengan mereka tempo hari yang lalu. Kemudian, Fate pun berbicara berdua dengan ibunya Roxy. Beliau ini meminta tolong pada Fate agar selalu berada di sisi anaknya. Dan Fate pun langsung saja mengiyakan hal itu. Singkat cerita, saat kembali ke ibu kota, Roxy ini tiba-tiba mendapatkan tugas untuk melakukan ekspedisi ke Galia. Dan ternyata itu semua adalah rencana dari kesatria suci yang lain, dengan tujuan untuk menyingkirkan keluarga Hart yang mereka anggap sebagai pengganggu. Setelah mendengar kabar tersebut, Fate pun tidak bisa membiarkan Roxy melakukan ekspedisi berbahaya itu. Namun, Fate ini tidak bisa membalikan keputusan negara atau menghentikan niatan dari Roxy. Oleh karena itu, Fate pun berniat akan menghadapi kesatria suci yang ingin menyingkirkan Roxy dan keluarganya. Di suatu malam, setelah membantai beberapa goblin, Fate yang sedang menyamar pun bertemu dengan kesatria suci yang sering menindas orang yang lemah, yaitu kesatria suci yang bernama Hado. Di sini karena Hado dan yang lain menganggap orang di depan mereka adalah Lich, mereka pun langsung saja menyerangnya. Setelah mengalahkan pasukan dari Hado, Fate pun sontak langsung membuka topengnya. Dan hal itu pun sontak membuat Hado menjadi sangat terkejut sekaligus ketakutan. Meskipun begitu, Hado ini tetap saja merendahkan Fate. Dia juga mengatakan bahwa Fate tak akan bisa mengalahkan dirinya. Hingga tak lama kemudian,
Setelah mengalahkan Hado dengan ultinya, Fate pun mencoba untuk menggali informasi dari kesatria suci itu. Hado menceritakan bahwa Roxy sendirilah yang maju untuk menawarkan dirinya demi ekspedisi ke Galia. Fate yang mendengar hal itu pun sontak saja tidak percaya dan langsung menghabisi si Hado. あいつの代わりに復讐なんてバカなことは。黙れの。 Setelah kejadian itu, skill rakus Fate pun langsung melahap semua kemampuan dari Hado. Namun di sini Fate malah merasa jijik dengan skill dari orang yang selalu menindasnya selama ini. Dia pun langsung memberikan semua skillnya itu kepada Grid pedangnya. Dan hal itu pun membuat Grid ini menjadi berubah ke level kedua yang berupa sabit dewa kematian. 今なら第二位階への道が開けるんだが。 いかなるものでも断ち切る。ものでも自称ごと断ち切る鎌だ。 Setelah sebelumnya pedang Fate yaitu Grid telah mendapatkan level keduanya yang berupa sabit dewa kematian, pada hari berikutnya Roxy pun berpamitan kepada semua orang di rumahnya untuk menjalankan ekspedisi ke Galia. Setelah berangkat, ternyata Roxy ini menitipkan surat rekomendasi agar keamanan Fate ini bisa terjamin. Bukannya menerima surat itu, Fate ini malah memutuskan untuk menjalani hidup sebagai seorang pejuang dan berniat akan melindungi Roxy secara diam-diam. Sebelum menjalankan misi ke Galia, Roxy pun menyiapkan pasukan yang cukup banyak dan memberikan mereka sedikit arahan. Dan setelah pidato tersebut, beberapa dari mereka pun mendatangi Roxy. Mereka ini bernama Miria dan Mugan. Mereka berkata akan mengikuti Roxy sampai akhir hayat mereka. Sementara itu, di suatu laboratorium, nampak dua orang wanita ilmuwan yang meneliti bekas-bekas monster yang telah dikalahkan oleh Fate. Mereka pun curiga dengan luka yang ada pada monster tersebut. Dan salah satu dari mereka pun menduga kalau serangan yang dialami beberapa monster ini adalah ulah dari senjata dosa besar. Dan ternyata Grid atau pedang Fate ini adalah salah satunya. Sedangkan di sisi lain, Fate pun sudah sampai di pusat perdagangan ibu kota. Fate pun berencana untuk mencari sarung pedang dan mencari makan di sana. Namun saat masuk ke salah satu restoran di sana, Fate pun melihat orang yang ditindas oleh para prajurit bayaran. Dan setelah mengusir para prajurit itu, ternyata orang yang ditolongnya ternyata adalah kenalan lamanya, yaitu orang yang bernama Seth. Fate pun mengingat masa lalunya, yang ternyata Seth ini adalah anak dari kepala desa yang dulu sering menindasnya. Dan setelah melihat kemampuan Fate, Seth pun langsung memohon kepadanya untuk menyelamatkan desa mereka dari ancaman monster yang mengerikan. Dulu, tepat setelah ayahnya Fate meninggal, penduduk di desa tersebut pernah mengusirnya. Dan walau masih memiliki dendam pada mereka, namun Fate ini tetap menerima permintaan tersebut. Dan setibanya di desa lamanya itu, perlakuan orang-orang di sana ternyata masih sama seperti dahulu. Mereka masih meremehkan Fate dan tidak percaya kalau dia sudah bertambah lebih kuat. Bahkan kepala desa sampai menyiapkan obat tidur untuknya dan berencana untuk mengorbankan Fate untuk dijadikan sebagai tumbal. Beberapa saat setelahnya, Fate pun akhirnya tertidur. Kawanan monster pun mulai berdatangan dan membumi hanguskan desa tersebut. どうすりゃいいんだクソ。フェイト起きろ。 Sebelum desa dihancurkan oleh para monster sepenuhnya, Seth pun segera membangunkan Fate dengan meminumkannya ramuan pemulih. Namun saat Fate telah terbangun, desa itu pun sudah habis terbakar oleh si jago merah. Di sini karena monster itu terus terbang ke sana ke sini, Fate pun akhirnya mencoba perubahan kedua dari Grid, yaitu sabit dewa kematian. Dan dia pun langsung menyerang para monster tersebut.
Pada pagi harinya, nampaklah desa tersebut yang sudah hancur berantakan. Dan hanya sedikit orang termasuk Seth dan anaknya yang selamat. Di sini, karena desanya telah lenyap di bumi hanguskan, Seth pun berencana akan mencari pekerjaan di kota. Dan sebelum kembali melanjutkan petualangannya, Fate pun menyempatkan untuk ke makam orang tuanya. Dia juga berkata bahwa dia tak akan melupakan kenangan bersama mereka berdua. Setelah itu, Fate pun melanjutkan petualangannya dengan mengambil suatu pekerjaan, yaitu sebagai pengawal salah satu pedagang. Dan tak berselang lama mereka berjalan, nampaklah beberapa bandit di depan kereta mereka. Lalu saat mereka akan merampas semua harta milik si pedagang, tiba-tiba saja datanglah cewek dari Galia. 一人やっちまえ 見つけた。あの時の Karena telah menolong mereka, si pedagang pun mempersilahkan cewek itu untuk menumpang di keretanya. Dan saat dalam perjalanan, cewek ini bilang meskipun belum mengenal Fate, tapi dia tahu kalau Fate ini sama dengannya, yaitu memiliki skill dosa besar. Cewek ini juga memperkenalkan dirinya yaitu Main, atau si dosa amarah. Dan tak lama kemudian, mereka pun akhirnya sampai di kota Lancaster. Kota yang akan dijadikan tempat untuk singgah bagi pasukan yang pergi ke Galia, yang tak lain adalah Roxy dan para pasukannya. Tak lama kemudian, Main ini malah tertidur di jalan, dan dengan terpaksa, Fate pun harus menggendongnya sampai ke penginapan. Dan saat di tengah jalan, Fate ini melihat beberapa orang yang memiliki tanda di belakang leher yang berbeda-beda. Fate pun menjadi sangat penasaran dengan tanda tersebut. Singkat cerita, Fate pun sampai di penginapan. Di sana, Grid atau bedangnya Fate ini bilang melalui telepati bahwa dia dan Main adalah kenalan yang lama. Bahkan dia dan kapaknya Main yang bernama Slot ini adalah sesama senjata dosa besar. Grid juga menjelaskan pada Fate tentang skill dosa besar yang sebenarnya, di mana terdapat beberapa macam skill yang disebut merusak hukum dari dewa. Dan yang paling utama adalah skill yang dimiliki Fate, yaitu skill rakus atau Bosoku. Karena dengan skill tersebut, seseorang dapat melampaui konsep level yang ditentukan oleh sang dewa. Pada malam harinya, Fate pun mulai berburu monster di area gurun, demi memuaskan skill rakus miliknya. Dan dia pun membantai semua monster Sandman yang ada di hadapannya. マヤに連弾スキルを上乗せできるのか Setelah mengalahkan beberapa monster padang pasir, Fate pun merasakan adanya monster mahkota, atau monster yang levelnya jauh lebih tinggi. Di tempat lain, terlihat beberapa pejuang yang kewalahan menghadapi monster mahkota tersebut, atau monster yang biasa disebut dengan golem pasir. Fate pun akhirnya datang untuk membantu mereka. Dan dengan bantuan Grid, Fate pun akhirnya bisa mengalahkan golem pasir tersebut. また正義の味方が。いやついでに炎も追加だ Sementara di dalam penginapan, Main ini baru saja terbangun. Dia melihat papan hadiah untuk mengalahkan golem pasir. Main pun jadi tergiur dengan hadiah yang ditawarkan. Di tempat lain, setelah mengalahkan golem pasir, Fate pun bertemu dengan beberapa pejuang tersebut. Di sini, dia memperkenalkan diri sebagai Mukuro. Dan di keesokan harinya, saat Fate mengambil hadiah dari mengalahkan sang golem pasir, berita tentangnya kemarin pun tersebar dengan sangat cepat. Dan hal itu pun membuat kesatria suci yang memimpin kota itu jadi memaksa Fate untuk menjadi bawahannya. Namun di sini karena merasa tidak terima, Main pun protes dan langsung menyerang kesatria suci tersebut. ああ、間違いなく面倒なことになるぞ。乗ります乗ります
Di tengah perjalanan, Fate ini malah membuat Main semakin marah hingga membuatnya emosi dan merusak roda kereta yang mereka tumpangi. Lalu saat Fate dan pedagang itu sedang memperbaiki roda tersebut, Main malah pergi ke desa terdekat. Dan saat Fate mencoba untuk mengikutinya, Fate ini malah bertemu dengan kepala desa di sana. Pria itu nampak seperti seorang kesatria suci. Dia melihat status Fate yang agak mencurigakan. Dia pun sontak langsung menantang Fate untuk berduel. Di sini karena Fate juga siap-siap saja, dia pun meladenin ajakan tersebut. Setelah mereka bertarung, pria itu pun mengetahui kalau Fate sebenarnya sangatlah kuat. Namun dia masih belum bisa untuk mengendalikan kekuatan hebatnya tersebut. Pria itu pun mengenalkan dirinya yang bernama Aaron Barbatos. Dan entah mengapa dia juga menawarkan latihan pada Fate. Awalnya Fate ini sempat curiga dengan ajakan tersebut. Namun Fate ini menerima tawaran itu karena menganggapnya sebagai sebuah kesempatan. Di keesokan harinya, mereka pun mulai berlatih dengan tangan kosong. Menurut Aaron, dengan latihan dengan tangan kosong adalah cara terbaik untuk mengendalikan kekuatan milik Fate. 力の込めすぎだ。力だ。はい。確かに力を入れない方が動ける。 Setelah mahir dalam mengontrol status miliknya, Fate pun akhirnya bisa bergerak lebih cepat dan mampu menangkis pedang meskipun hanya menggunakan sebuah ranting. Pada suatu malam, Fate ini merasakan keberadaan monster yang ada di dalam kastil. Saat menanyakan pada Aaron, dia bilang kalau dulu itu adalah kastil miliknya. Namun sayangnya, sekarang kastil itu telah dikuasai oleh monster yang bernama Raja Lich, asal dari kematian. Monster itu juga diduga telah menyebabkan keluarganya meninggal. Fate yang mendengar info tersebut pun menjadi tertarik untuk pergi ke kastil tersebut. Dan mendengarkan hal itu, Aaron ini bukannya melarang, dia malah ingin ikut bersamanya. Karena menurutnya ini adalah kesempatan untuk membebaskan keluarganya. Sementara Main bilang akan berjaga di desa sambil minta bayaran pada Aaron. Setibanya mereka di dalam, mereka menemukan keanehan di kastil tersebut, di mana penghuni kastil itu masih hidup dan baik-baik saja. Namun setelah dicari tahu, ternyata semua itu hanyalah sihir ilusi. Dan saat Aaron berhadapan langsung dengan keluarganya, Fate pun pergi ke belakang untuk mencari Raja Lich. Setelah beberapa saat, Fate pun akhirnya bertemu dengan sang Raja Lich. Sebenarnya, Fate ini bisa saja memangsa para mayat itu. Namun karena tidak mau jiwa mereka menderita di alam kerakusan, dia pun jadi pikir-pikir untuk menyerang para mayat tersebut. Dan tak lama kemudian, datanglah Aaron untuk membantunya. Aaron pun berniat untuk langsung menghabisinya. Dan melihat hal itu, Fate pun membantunya menggunakan pedang anaknya Aaron. Hingga mereka pun berhasil menghabisi sang Raja Lich tersebut. Grand Cross! Setelah mereka selesai dengan urusannya, Aaron pun memberikan emas kepada Main sesuai janji sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga ingat pernah bertemu dengan Main 50 tahun yang lalu, di mana Main ini disebut Aaron sebagai pejuang sempurna dari masa lalu. Dan di sini diketahui bahwa umur Main ini tidak sama seperti tampilannya. Main juga mengaku bahwa dia adalah sosok hantu yang dihukum agar tidak bisa mati. Di tempat lain terlihat Raphael dan adiknya yang telah menemukan batu bertuah. Batu yang bisa menyembuhkan segala penyakit ataupun luka. Dan tak lama kemudian datanglah seorang pelayan yang mengabarkan kalau Hado, adik dari Raphael ini, telah tiada. Dan hal itu pun membuat Raphael menjadi terkejut sekaligus sangat marah. Di keesokan harinya, Fate dan Main pun menaiki kereta kuda. Di dalam kereta, Main ini malah menghabiskan semua stok makanan mereka.
Dan tak lama kemudian, dia malah tertidur di pangkuannya si Fate. Pada saat yang sama pula, Roxy dan kelompoknya baru saja tiba di wilayah Hosen. Hal ini menandakan bahwa mereka sudah dekat dengan perbatasan Galia. Dan ketika berada di sana, mereka menyempatkan diri untuk melihat kastil yang setengah hancur. Tak lama kemudian, Aaron pun datang untuk menyambut mereka. Meskipun baru pertama kali melihatnya, tapi Aaron ini sudah mengenal Roxy yang sangat mirip dengan ayahnya. Dan fun fact-nya, nama Roxy tersebut adalah pemberian dari Aaron ini sendiri. Roxy pun bertanya pada Aaron tentang siapa pahlawan yang telah mengalahkan Raja Lich atau monster mahkota di dalam kastil tersebut. Namun karena Aaron sudah berjanji pada Fate sebelumnya agar tidak mengatakan pada siapapun tentang identitas aslinya, Aaron pun jadi tidak bisa memberitahu Roxy siapa orang tersebut. Dan Aaron pun berkata ingin memberikan pelatihan sebelum Roxy melanjutkan perjalanan menuju ke Galia. Di sisi lain, Fate dan Main pun sudah sampai di wilayah reruntuhan dekat Galia. Di pusat reruntuhan itu terdapat sesuatu yang nampak seperti kepompong. Grid atau pedangnya Fate pun menjawab bahwa itu adalah Chimera, senjata biologis yang dikembangkan oleh Galia di masa lalu. Main pun mengatakan bahwa jika jiwanya masih hidup, maka makhluk itu tidak akan pernah mati. Oleh karena itu, dia ingin agar Fate melahap jiwanya dengan skill rakus miliknya. Dan setelah mengatakan hal itu, Main pun langsung menyerang kepompong Chimera tersebut. Dan setelah kepompong itu pecah, Chimera itu pun perlahan mulai bangkit. Dan di sini Fate melihat bahwa ada seorang wanita di dalam monster tersebut. Awalnya Fate ini tidak tega untuk menyerang orang tersebut. Main pun menegaskan bahwa orang itu hanyalah monster yang berwujud manusia. Hingga tak lama kemudian, mereka berdua pun akhirnya bertarung dengan Chimera tersebut. Di tengah pertarungan, Chimera itu malah semakin berevolusi. Dan saat Fate melihat Main yang mencoba melindunginya, dia pun teringat dengan Roxy yang selalu melakukan hal itu. Di sini, karena Fate tidak ingin berdiam diri saja, dia pun segera mengaktifkan skill kerakusan miliknya. Meskipun di awal nampak kesulitan, namun akhirnya Fate ini mampu untuk mengendalikan skill tersebut. Dan untuk menghentikan pergerakan dari Chimera, Fate pun menggunakan busur panah dan melapisinya dengan skill badai pasir sehingga mampu menumbangkan monster tersebut. なるほどな、考えてること打人魔法も足してやる。ステータス 10% 持ってけ。今だ。 Setelah tumbang, Chimera ini ternyata masih mampu untuk bangkit dan melindungi tubuhnya dengan barir atau skill pelindung yang sangat kuat. Lalu Fate pun menebasnya menggunakan sabit dewa kematian. Dan hal itu pun berhasil melukai inti kekuatan dari Chimera. Namun karena telah terluka, dia pun kabur melarikan diri. Di sini karena Main merasa tidak punya banyak waktu, dia pun meminta Fate untuk naik ke kapaknya. Dan Main pun langsung melemparnya ke arah Chimera tersebut. Hingga tak lama kemudian, 時間がない乗って setelah mengalahkan Chimera itu, Fate tiba-tiba masuk ke dalam ingatan dari inti Chimera. Ternyata inti tersebut dulunya adalah manusia sungguhan, teman lama dari Main. Dan setelah menghabisi inti Chimera itu, Fate ini tidak merasa senang seperti biasanya setelah melahap jiwa lawannya. Grid pun menjelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh lawannya yang dia lahap adalah sesama dari Fate atau sesama pemilik skill dosa besar. Singkat cerita, setelah pertarungan itu, Main pun berencana akan melanjutkan tujuannya, yaitu membangun ulang desanya yang sudah hancur lebur.
Sementara Fate akan pergi ke Babylon atau wilayah perbatasan yang menghubungkan ibu kota dengan Kalia. Singkat cerita, sesampainya di Babylon, Fate pun mendengar bahwa Roxy dan rombongannya sudah sampai di sana. Fate pun segera memakai topeng penyamaran miliknya. Dan di tengah keramaian yang menyambut Roxy, Fate ini mendengar seseorang yang akan menghabisi Roxy di tempat tersebut. Pada hari berikutnya, Roxy pun bertemu dengan Norton, yaitu seorang kesatria suci di daerah tersebut. Norton ini kesatria suci yang bertugas untuk melindungi Babylon. Saat mereka saling berjabat tangan, Miria ini tidak menyukai si Norton tersebut. Dia curiga bahwa kesatria itu pasti punya maksud lain yang tersembunyi. Sementara itu, saat ini Fate sedang berkeliling di daerah para pedagang. Di sana ada seorang pedagang yang menawarkan sarung pedang padanya. Dan saat mengetahui harga sarung pedang itu sangat mahal, Fate pun kabur melarikan diri dan mengira kalau itu adalah sebuah penipuan. Dan setelah sudah jauh dari pedagang itu, Fate pun berniat untuk memburu lebih banyak monster untuk mencari lebih banyak penghasilan. Dan saat menjelajah perbatasan Kalia, Fate ini mencium aroma yang sangat busuk. Dan tak lama kemudian terlihatlah sekelompok monster yang mendatanginya. Namun saat Fate akan menyerang monster itu, para petualang yang lain pun datang untuk merebut buruannya tersebut. Namun tak lama kemudian datanglah regu bantuan dari para monster di sana. Dan Fate pun langsung memilih untuk menghabisi bala bantuan tersebut. Hingga hal itu pun membuat cerita menjadi bersambung. Oke Wibor semua, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen anime apalagi yang akan kita bahas selanjutnya. Semoga enjoy dengan video kali ini. Jangan lupa bersyukur. See you again and bubar.